Memasuki hari keempat pencarian korban ambruknya musola Ponpes Al-Khozini, tim SAR melakukan asesmen dan rapat koordinasi untuk menentukan rencana teknis evakuasi lanjutan dengan alat berat. Asesmen dilakukan dengan verbal dan sound detector pada pukul 9 malam dan 10 malam. Namun hasilnya tidak ada respon dari korban. Basarnas juga masih melakukan pencarian secara manual dan visual. Tim SAR selanjutnya menggelar rapat koordinasi dengan stakeholder terkait termasuk warga dan keluarga korban. Nantinya hasil asesmen untuk menentukan langkah evakuasi lanjutan. Ini tentunya kita tetap melaksanakan pencarian atau usaha untuk mengevakuasi. Nah, cara mengevakuasi seperti apa tentunya ada tahapan-tahapan. Nah, kemarin setelah kita mengevakuasi korban terakhir, yang awalnya kita sebelumnya mengasesmen dan ada beberapa yang memiliki tanda-tanda hidup, kemudian di situ kita evakuasi. Setelah terevakuasi semua, kemudian kita tadi malam memastikan kembali apakah masih ada tanda-tanda respon dari korban yang ada, apakah masih ada tanda-tanda kehidupan seperti itu. Kami laksanakan tadi malam di pukul 9 malam dan sampai dengan jam 10 malam ada 2 kali tahapan kami laksanakan, baik secara verbal maupun menggunakan peralatan sound detector. Berat itu hanya baru didatangkan untuk persiapan saja jika nanti menggunakan alat berat. Pakar teknik sipil yang ikut serta dalam proses evakuasi korban runtuhnya Ponpes menyebut berdasarkan rilis dari Basarnas sudah tidak ada respon dari korban yang terjebak reruntuhan. Hingga evakuasi kini bisa menggunakan alat berat. Berarti dari asesmen yang dilakukan sejak pukul 1 tadi dini hari itu sudah tidak ada lagi Pak Muji terkait dengan korban yang masih selamat. Itu rilisnya dari Basarnas sudah tidak ada respon, sehingga beliau meskipun tim Basarnas standby di sekitar sini, tapi kita diizinkan untuk masuk melakukan pembongkaran dengan teknik tertentu yang tidak memperparah kondisi korban yang ada di bawah. Bila mana sudah di kondisi tertentu akses untuk masuk ke lokasi, Basarnas akan segera masuk untuk mengambil posisi evakuasi korban. Pembongkaran ini Pak yang menggunakan alat berat ini sudah dipastikan pukul berapa akan dilakukan? Ya, menunggu komando Pak Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih on the way. Kami siap semua personil. Kira-kira kalau kita tunggu 1 jam ya, mungkin 1 jam lagi atau paling tidak jam 11 kita bisa action untuk di lapangan. Kita akan pantau bagaimana lanjutan penyelamatan korban yang masih tertimpa reruntuhan di Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Akan kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Cilmi Ardianto Fani. Selamat siang Alfian, berapa korban yang saat ini masih dalam pencarian tim SAR gabungan? Ya, selamat siang Bella dan juga saudara. Masih datanya sama dengan tadi pagi, bahkan hingga malam tadi ada 59 orang yang diprediksi masih berada di dalam runtuhan bangunan musola Al-Khozini. Begitu Pondok Pesantren Al-Khozini tempat saya melaporkan saat ini merupakan posko gabungan, begitu Bella dan juga saudara, di mana posko ini merupakan center atau pusat dari informasi baik juga dari dari SAR maupun dari keluarga korban. Saya akan menunjukkan pada kita melalui sorotan kamera juru kameramen saya Cilmi Ardianto Fani bagaimana keadaan siang ini terkini di dalam posko gabungan ini, di mana yang sedang disorot oleh kamera adalah bantuan yang berdatangan untuk kebutuhan bagi support logistik, baik itu untuk relawan, terus ada juga untuk keluarga korban, termasuk juga tim SAR yang sedang bertugas. Hingga saat ini sendiri pihak keluarga masih menunggu bagaimana tindak lanjut evakuasi yang akan dilakukan oleh tim SAR gabungan. Yang kami informasikan ada lebih dari 300 tim SAR gabungan yang diterjunkan untuk membantu proses evakuasi mulai dari hari sore hingga hari ini, hari 4 pelaksanaan. Dan yang sedang Anda saksikan saat ini adalah pihak dari korban kumpulkan di aula dan lobi dari pondok pesantren yang dekat dengan posko gabungan. Tujuannya ini untuk berkoordinasi dengan pihak warga maupun masyarakat sekitar pondok pesantren
dari evakuasi yang akan dilakukan, karena seperti yang kami dapat informasikan, informasi yang kami dapatkan dari Surabaya dan Angsikip, yaitu beberapa kali asas pemeriksaan secara berkala menggunakan verbal ataupun sound detector begitu dari semalam hingga pagi ini respon sekali dari terduga korban yang masih tertimbun di dalam runtuhan yang ada di gedung tersebut, dan ini menjadi poin bagaimana nantinya apakah bisa dilakukan evakuasi menggunakan alat berat. Berat memang kan bila ada beberapa disiagakan nantinya jika memang evakuasi dilakukan dengan menggunakan alat berat, ini akan terkait pengangkatan puing-puing terlebih dahulu menggunakan ekskavator ataupun menggunakan kren. Untuk puing-puing yang terberat jika sudah diangkat, maka nanti akan diketahui berapa data korban yang dinyatakan meninggal dunia. Hingga saat ini sendiri informasi dari Basarnas, korban yang masih tercatat sama seperti kemarin ada 5 orang korban jiwa, dan memang kelima orang korban jiwa ini sudah diantar oleh keluarganya untuk proses pemakaman lebih lanjut. Sementara total korban dari runtuhnya pondok pesantren ini ada 108 orang. Baik, kita akan terus mengupdate informasi dari sana. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan Cilmi Ardianto Fani dari pesantren Al Khozini Sidoarjo. Selamat bertugas kembali dan harap berhati-hati.